Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kali ini kita akan membahas terkait tentang anak tunanetra, khususnya klasifikasi tunanetra dan alat peraga anak tunanetra. Sebelumnya kita akan membahas dulu prevalensi anak dengan hambatan penglihatan. Nah, jadi di sini data yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 284 juta orang anak dengan hambatan penglihatan di seluruh dunia. Nah, berdasarkan hasil survei nasional tahun 1993 sampai 1996, angka kebutaan di Indonesia mencapai 1,5%. Angka ini menempatkan Indonesia untuk masalah kebutaan di urutan pertama di Asia dan nomor 2 di dunia, setelah negara-negara di Afrika Tengah sekitar Gurun Sahara. Sebagai perbandingan, di Bangladesh angka kebutaan hanya 1%, di India 0,7%, Thailand 0,3%, Jepang dan Amerika Serikat 0,1 sampai 0,3%. Sumber di Sianturi tahun 2004. Jadi Indonesia itu nomor 1 di Asia dan nomor 2 di dunia. Seperti itu. Entah ketika tahun-tahun saat ini ya teman-teman, saya belum mendapatkan datanya. Nah, di sini menurut klasifikasi WHO, nah ketajaman penglihatan dan klasifikasi WHO. Nah, apabila 6/6 sampai 6/18 ini tergolong normal. Nah, apabila ketajaman penglihatan 6/18 sampai 3/60 berarti low vision. Nah, apabila kurang dari 3/60 ini sudah blind atau totally blind. Jadi gini intinya teman-teman. Kalau ketajaman penglihatannya 6/6 sampai 6/18 berarti penglihatannya itu masih tergolong normal. Nah, apabila 6/18 sampai 3/60 ini sudah bisa dikategorikan low vision. Nah, apabila kurang dari 3/60 ini berarti buta total atau totally blind. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini tabel ini dapat diingat. Selanjutnya, nah jadi yang pertama itu tadi ya teman-teman, anak tunanetra, kategori di atas hanya dapat melihat dari jarak 20 feet atau 6 meter, sedangkan anak normal melihat jarak pada 20 feet 6 meter. Nah, jadi sama ya, berarti termasuk normal. Nah, ini tergolong normal. Lalu yang kedua, anak tunanetra kategori di atas yang kedua tadi ya teman-teman. Nah, melihat dari jarak 20 feet atau 6 meter,
Sedangkan anak normal mampu melihat hingga jangkauan 70 feet atau 21 meter. Ini tergolong low vision. Nah, lalu yang ketiga, anak tunanetra kategori di atas hanya dapat melihat dari jarak 20 feet atau 6 meter, sedangkan anak normal ini dia bisa mampu melihat 200 feet. Jadi perbandingannya semakin jauh ya teman-teman. Ini sudah tergolong buta total seperti itu. Jadi apabila 20 feet sama juga dengan anak normal 20 feet berarti normal. Nah, apabila anak tunanetra harus 20 feet sedangkan anak yang pada umumnya 70 feet sedangkan tunanetra harus 20 feet. Lalu yang ketiga, jika anak normal bisa melihat dari 20 feet atau dari jarak 60 meter sedangkan tunanetra baru bisa 6 meter. Nah, ini bisa tergolong buta total. Selanjutnya, klasifikasi menurut Hosni tahun 1994. Nah, kelompok yang mempunyai ketajaman penglihatan visual acuity 20/70 feet atau 6/21 meter, artinya ia bisa melihat dari jarak 20 feet atau 6 meter. Sedangkan anak normal dari jarak 70 feet atau 21 meter ini tergolong kurang lihat atau low vision. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kelompok yang hanya dapat membaca huruf E yang paling besar ya teman-teman pada kartu Snellen dari jarak 20 feet atau 6 meter. Nah, sedangkan orang normal dapat membacanya dari jarak 200 feet atau 60 meter. Nah, lalu 20/200 feet atau 6/60 meter. Ini secara hukum ya teman-teman, sudah tergolong buta atau legally blind atau buta total. Nah, kelompok yang hanya sedikit kemampuan melihatnya sehingga ia hanya mengenal bentuk dan objek. Lalu kelompok yang hanya dapat menghitung jari dari berbagai jarak. Nah, lalu kelompok yang tidak dapat melihat tangan yang digerakkan. Lalu kelompok yang hanya mempunyai light projection. Apa itu light projection? Light projection adalah dapat melihat terang atau gelap dan dapat menunjukkan sumber cahaya. Jadi masih bisa melihat terang atau gelap dan masih dapat menunjukkan cahaya. Itu berarti light projection. Lalu yang ketujuh, mempunyai persepsi cahaya disebut light perception, yaitu hanya bisa melihat terang atau gelap. Nah, bedanya jika light projection bisa melihat terang dan gelap, tetapi bisa juga menunjukkan cahaya. Jika light perception hanya bisa melihat terang dan gelap tanpa bisa menunjukkan sumber cahaya. Lalu yang kedelapan, kelompok yang tidak mempunyai persepsi cahaya atau no light perception, yang disebut buta total atau totally blind. Itu ya teman-teman. Nah, di sini ada klasifikasi lagi 6/21 M sama dengan 20/70 feet. Itu sudah termasuk low vision. Nah, apabila 6/60 M lalu 20/200 F itu sudah termasuk total. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini rumusnya ya teman-teman, apabila light projection itu bisa tahu terang gelap plus mengetahui sumber cahayanya di mana. Jika light perception itu hanya tahu terang gelap tanpa bisa menunjukkan cahayanya. Sedangkan no light perception itu berarti total atau buta total. Nah, menurut pendekatan legal atau medis, anak dengan hambatan penglihatan adalah mereka yang mengalami kerusakan atau kebutaan dalam fungsi penglihatannya dengan ketajaman penglihatan
atau visus berkisar antara 20/70 feet atau 6-21 meter sampai dengan buta total. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada jenis mungkin ya jenis-jenis penglihatan ya, gangguan penglihatan. Yang pertama ada yang disebut tunnel vision, atau penglihatan pusat. Nah, ini berarti hanya bisa melihat objek bagian tengahnya saja. Tunnel vision. Nah, berarti hanya bisa tengahnya saja. Apabila peripheral vision, penglihatan tepi, kebalikannya. Pengamatan pada benda hanya terlihat pada bagian tepinya saja. Nah, jadi ibaratnya jika tunnel vision ini tengah-tengahnya saja yang bisa dilihat. Kalau peripheral vision ini hanya bisa sampingnya saja atau bagian tepi. Lalu yang ketiga ada penglihatan bercak. Nah, ini pengamatan terhadap objek pada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Jadi hanya bagian-bagian tertentu nih yang tidak bisa terlihat. Nah, intinya jika tunnel itu tengah, peripheral itu hanya bisa melihat tepinya saja, dan bercak hanya di bagian tertentu. Baik, mudah-mudahan tabel ini dapat dihafalkan ya teman-teman, dapat dipahami. Oke, di sini ada klasifikasi tunanetra ringan atau sebutannya defective vision atau low vision. Lalu yang kedua tunanetra sedang itu disebut partially sighted. Lalu yang ketiga tunanetra berat atau totally blind. Nah, di sini klasifikasi berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan yaitu apabila tingkat ketajaman 20/200 atau 20/50 feet, sama dengan 6/6 sampai 6/16. Apabila tingkat ketajaman 20/70 atau 20/200 feet, ini sama dengan 6/20 atau 6/60. Lalu tingkat ketajaman 20/200 feet sama dengan 6/60 m dan yang terakhir tingkat ketajaman 0. Lalu adapun klasifikasi waktu terjadinya. Yang pertama ada buta sejak lahir. Nah, ini memperoleh pengetahuan dan tanggapan melalui pendengaran dan perabaan. Nah, jadi memperoleh pengetahuan dan tanggapannya itu melalui pendengaran dan perabaan. Nah, apabila buta setelah lahir dan masih menyimpan tanggapan visual yang berhubungan dengan tanggapan, pendengaran, dan perabaan. Nah, jadi bedanya jika sejak lahir itu memperoleh pengetahuan dan tanggapannya itu hanya dari pendengaran dan perabaan, teman-teman. Apabila setelah lahir, itu tanggapan visualnya dengan tanggapan pendengaran dan perabaan. Seperti itu. Jadi ada tanggapannya juga ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, buta total. Nah, siapa itu buta total? Seseorang dikatakan buta secara legal apabila ketajaman penglihatannya 20/200. Nah, atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi. Atau lantang pandangnya tidak lebih besar dari 20 derajat. Nah, 20 feet itu adalah jarak di mana ketajaman penglihatan diukur. Nah, 200 dalam definisi ini menunjukkan jarak di mana orang dengan mata normal dapat membaca huruf yang terbesar pada kartu Snellen. Nah, coba bayangin bedanya 10 kali lipat ya teman-teman. Jika tunanetra harus 20, anak pada umumnya masih bisa dengan jarak 200. Oke, lalu buta menurut pendekatan legal atau medis. Nah, ini definisi buta menurut pendekatan legal atau medis ya, adalah mereka yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 feet atau lebih kecil atau lebih buruk. Nah, setelah melalui suatu perbaikan, misalnya dengan kacamata, atau mereka yang ketajaman normal, tetapi luas pandangnya demikian sempit, sehingga tidak lebih dari 20 derajat. Nah, lalu anak dengan hambatan penglihatan,
yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20 per 200 feet atau 6 per 60 meter dan atau memiliki bidang penglihatan lantang pandang kurang dari 20 derajat. Nah, dikatakan buta atau blind jika seseorang sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar atau visusnya sama dengan 0. Nah, lalu kita masuk ke low vision. Nah, bagaimana dengan anak low vision? Nah, ketajaman penglihatan atau visus antara 20 sampai 70 feet atau 6 sampai 21 meter sampai dengan 20 per 200 feet atau 6 per 60 meter. Seseorang yang memiliki visus 20 per 70 feet atau 6 per 21 meter adalah seseorang yang mampu melihat suatu objek pada jarak 20 kaki atau 6 meter. Nah, padahal orang normal dapat melihat objek tersebut pada jarak 70 kaki atau 21 meter. Nah, kita bisa melihat nih jarak dari 21 meter, sedangkan low vision harus dari jarak 6 meter. Seperti itu ya teman-teman. Lalu anak dengan hambatan penglihatan yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20 per 70 feet atau 6 per 21 meter sampai dengan 20 per 200 feet atau 6 per 60 meter yang dapat lebih baik melakukan perbaikan. Lalu, low vision yaitu bila seseorang masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tapi ketajaman lebih dari 6 per 21. Nah, atau jika seseorang hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Jadi baca headline-nya aja, judulnya aja ya teman-teman. Nah, lalu orang tunanetra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatan sehingga mereka masih dapat menggunakan, nah ini masih arti dari low vision ya. Jadi low vision itu orang tunanetra yang masih mempunyai sedikit penglihatan sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, termasuk membaca tulisan berukuran besar. Nah, lebih besar dari 12 poin. Kan di Microsoft Word itu ada besar hurufnya ya, besar fontnya itu 12. Nah, setelah dibantu dengan kacamata disebut kurang awas. Nah, kacamata kurang awas atau kacamata low vision. Lalu, low vision juga adalah mereka yang ketajaman penglihatannya 20 per 70 feet dan 20 per 200 feet. Low vision masih dapat membaca huruf cetak. Nah, namun, mereka harus menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar atau buku-buku yang berhuruf cetak besar. Nah, lalu adapun alat peraga bagi anak low vision, apa saja alat peraganya? Di sini ada 5. Yang pertama, gambar-gambar yang diperbesar. Lalu benda asli yang diawetkan. Lalu yang keempat, benda asli yang dikeringkan atau herbarium atau insektarium. Dan benda atau model tiruan. Nah, di sini untuk mengingatnya sudah saya buat singkatan 5, yaitu gambar, benda asli, diawetkan, dikeringkan, tiruan. Nah, gambar itu maksudnya gambar-gambar yang diperbesar, benda asli, lalu benda asli yang diawetkan, lalu benda asli yang dikeringkan, lalu model tiruan. Nah, ini yang 3 ini masih benda asli semua ya teman-teman. Bedanya benda asli, lalu selanjutnya benda asli yang diawetkan, lalu benda asli yang dikeringkan, dan yang terakhir tiruan. Nah, lalu apa saja akses kurikulum bagi low vision menurut Hosni tahun 2012? Di sini ada 4. Yang pertama, butuh cahaya atau pencahayaan. Yang kedua, kontras atau kekontrasan. Yang ketiga, jarak atau pandang. Yang keempat, ukuran atau objek.
Nah, keempat kata kunci tersebut yang menentukan. Nah, jadi cahaya, kontras, jarak, dan ukuran itu menentukan kenyamanan dan keamanan anak dalam mengakses pembelajaran. Jadi, sebagai seorang guru harus memperhatikan cahaya, kontras, jarak, dan ukuran. Nah, di sini sudah saya buatkan singkatan Kutras Jaya. Nah, Ku itu ukuran, Tras itu kontras, Ja itu jarak, Ya itu cahaya. Nah, mudah-mudahan di sini dapat dihafal dan dapat dipahami. Selanjutnya, akses kurikulum bagi anak low vision. Nah, apa saja akses kurikulumnya? Jika tidak salah ada 7 ya, teman-teman. Ya, betul ada 7. Yang pertama, jarak. Nah, jarak. Nah, penyesuaian jarak dan tulisan memperbesar gambar. Nah, penyesuaian jarak dan tulisan memperbesar gambar. Bentuk huruf dan jarak antar kata, garis bantu, dapat memberikan bantuan bagi peserta didik low vision. Nah, jadi kita sesuaikan jarak dan tulisan, kita besarkan gambarnya, lalu bentuk huruf dan jarak antar kata, garis bantu, seperti itu terkait dengan jarak. Nah, apabila kontras, yang kedua adalah kontras. Nah, pastikan latar belakang dan item utama memiliki nilai kontras yang tinggi, sehingga peserta didik low vision dapat mudah mengenali informasi lingkungan. Nah, seperti buku tulis, penggaris, dan alat yang bisa dimodifikasi kekontrasan sebaiknya disediakan. Lalu, akses kurikulum yang ketiga, keterampilan sosial. Nah, diberi kesempatan. Nah, jadi bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan. Diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dalam berinteraksi dengan orang awas di luar lingkungan. Lalu akses kurikulum yang keempat, yaitu warna. Nah, guru harus mengenali warna mana yang peserta didik sulit membedakan, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran, warna tersebut bisa diganti dengan warna yang lebih kontras. Nah, jadi agar kurikulumnya itu akses terhadap anak low vision, guru harus mengenali warna mana yang peserta didik sulit bedakan, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran warna tersebut bisa nih diganti dengan warna yang lebih kontras. Oke, selanjutnya yang kelima adalah waktu. Nah, tentu saja perpanjangan waktu mengerjakan soal dan tugas-tugas yang mensyaratkan visual, serta penambahan waktu bagi siswa membaca cetak braille. Pasti beda ya teman-teman antara membaca awas dan membaca tulisan braille. Pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Jadi, jika kurikulum tersebut akses, maka guru ataupun pendidik pasti memberikan perpanjangan waktu bagi siswa low vision yang mengerjakan soal dan tugas-tugas yang mensyaratkan atau membutuhkan visual nih, serta penambahan waktu bagi siswa yang membaca cetak braille atau membaca tulisan braille. Lalu akses kurikulum bagi low vision yang keenam adalah pencahayaan. Nah, pencahayaan bagi peserta didik yang peka terhadap sinar seperti albinism. Nah, ini disesuaikan supaya tidak terlalu terang. Nah, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan mengakses informasi pelajaran. Sebaliknya, bagi siswa yang memiliki sisa penglihatan yang mensyaratkan pencahayaan yang terang, sebaiknya juga diakomodasi. Nah, jadi apabila peserta didik terlalu peka terhadap sinar, maka kita kurangi pencahayaannya. Apabila yang kurang peka, kita naikkan pencahayaannya. Seperti itu ya teman-teman, kita sesuaikan saja sama kebutuhan dari anak low vision tersebut. Yang terakhir, akses kurikulum bagi low vision yang ketujuh adalah akses teknologi seperti sosial media. Nah, peserta didik diberikan informasi manfaat dan kerugian
menggunakan teknologi informasi dan sosial media. Seperti itu. Nah, ini ada 7. Saya sudah buatkan sebuah singkatan. Nah, PT JKKWW. Nah, apa nih? P itu adalah pencahayaan. Nah, T itu adalah keterampilan sosial ya, teman-teman. Nah, J itu jarak, K itu kontras, K-nya lagi keterampilan sosial, W-nya itu warna dan waktu. WW, warna dan waktu. Oke, jadi disingkat PT JKKWW. Seperti itu ya teman-teman. Lalu alat untuk memperjelas penglihatan low vision. Nah, ini ada alat untuk membantu memperjelas penglihatannya pada anak jenis low vision dapat digunakan alat bantu sebagai berikut. Nomor 1, yang pertama ada magnifier lens set, yang kedua ada CCTV, yang ketiga ada view scan, yang keempat ada televisi, yang kelima ada prism monokular. Nah, dari masing-masing alat ini mungkin teman-teman bisa googling sendiri ya terkait gambarnya seperti apa. Nah, di sini ada 5, sudah saya buatkan singkatan MTV, CCTV, PV. Nah, M itu apa teman-teman? Magnifier lens set, lalu televisi, TV, CCTV, lalu PV, prism monokular, dan view scan. Nah, lalu ada alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision. Ini dibagi 3 ya teman-teman, yaitu alat bantu optik dan non-optik, dan yang ketiga alat peraga. Ada optik, ada non-optik, ada alat peraga. Oke, yang pertama alat bantu optik itu apa saja? Nomor 1, yang pertama ada kacamata, yang kedua kacamata pembesar, yang ketiga ada stand magnifier, yang keempat ada hand magnifier, yang kelima ada kombinasi, dan yang keenam ada CCTV. Lalu alat bantu non-optik. Nah, itu seperti kertas bergaris tebal, spidol, spidol hitam, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf yang diperbesar, penyangga buku, lampu meja, typoscope, lalu tape recorder, lalu ada bingkai untuk menulis. Lalu alat peraga bagi anak low vision. Nah, alat peraga bagi anak low vision adalah alat peraga visual, antara lain gambar-gambar yang diperbesar. Tadi ya teman-teman sudah pernah disebutkan benda asli yang diawetkan, benda asli yang dikeringkan, lalu benda atau model tiruan tik, non-tik peraga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tiknya apa nih? Nah, mungkin ini saya salah memasukkan ya teman-teman, mohon maaf. Lalu ada pada definisi legal untuk ketunanetraan menggunakan 2 aspek ukuran, yaitu ketajaman penglihatan atau yang disebut visual acuity dan medan pandang, yaitu visual field. Nah, kalau tajam itu kata kuncinya acuity, jika medan itu field. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.